Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 364, semua pihak merampas. Melihat rombongan Limolin, saraf Huang Xiaolong menegang, dengan cepat memusatkan seluruh energi Budisme yang mengalir keluar dari Gunung Sumi yang saleh, sekali lagi menyusut menjadi partikel debu dan secara alami jatuh ke lantai. Meskipun Huang Xiaolong sebelumnya telah mengendalikan Gunung Sumi yang saleh melewati deteksi penjaga naga tulang mayat hidup alam Sein Ordo ke-10, naga tulang itu pada dasarnya adalah entitas yang mati, sedangkan Limolin dan kelompoknya adalah alam Sein Ordo ke-10 sejati dalam daging. Jika Huang Xiaolong ditemukan, hanya ada kematian di ujung terowongan. Limolin dan yang lainnya berlari ke aula, mata mereka berbinar menatap ke arah 12 patung kristal yang tersisa di altar, tetapi ketika mereka melihat selusin altar kosong di sebelah kiri, semua orang tercengang. Mengapa ini terjadi? Mungkinkah ada orang lain yang datang lebih cepat dari kita dan membawa pergi 12 naga suci purba lainnya? Yao San berkata dengan cepat. Tidak hanya itu, mutiara naga legendaris juga hilang. Tetua Templar Dewa lainnya menunjukkan. Mata Limolin berubah dingin, mengamati sekeliling aula besar seperti elang, suaranya yang dingin terdengar, sepanjang perjalanan masuk ke sini, kami tidak melihat siapapun, orang itu seharusnya masih ada di dalam sini. Semua orang mencari dengan hati-hati, gali orang itu. Guru kuil telah memerintahkan, kita benar-benar harus mendapatkan mutiara naga. Yao San dan yang lainnya menuruti perintahnya serentak, berpisah dan pergi mencari ke arah yang berbeda, melihat ke setiap sudut dan celah. Sementara Zhou Zeng, yang berdiri di samping Limolin, dua garis api muncul di kedalaman matanya, sinar cahaya keemasan yang halus melesat keluar dari matanya, menyapu seluruh aula besar. Melihat kejadian ini, saraf Huang Xiaolong menegang satu tingkat lagi, dia tahu kalau pria itu tengah memperlihatkan sejenis keahlian yang dapat menembus kemampuan bertarung tersembunyi milik orang lain. Beberapa saat kemudian, Zhou Zeng bergerak seolah-olah dia mendeteksi sesuatu, kakinya bergerak perlahan ke arah Gunung Sumi yang saleh. Melihat tindakannya, Limolin mengikutinya dari dekat. Satu langkah, dua langkah. Keduanya semakin dekat ke tempat Huang Xiaolong berada. Napas Huang Xiaolong menjadi kacau. Keduanya berhenti 3 meter dari Huang Xiaolong, tepat pada saat inilah suara angin bertiup dari pintu masuk Istana Dewa Naga saat sekelompok orang lainnya menyerbu ke dalam aula. Gerbang Asura. Huang Xiaolong memperhatikan cara berpakaian kelompok ini, dan berkata dengan heran. Pandangannya beralih ke pria jangkung di tengah, mengenakan jubah hitam pekat. Sudut matanya dihiasi dengan pola hitam samar. Chen Tianqi. Mata Huang Xiaolong menyipit. Jadi ini adalah kepala domain utama Gerbang Asura, kakak seniornya Chen Tianqi. Namun, Huang Xiaolong tidak khawatir, tetapi malah gembira dengan kedatangan kelompok Gerbang Asura. Benar saja, kedatangan Chen Tianqi menarik perhatian kelompok Limolin, sehingga terjadi persaingan. Dewa Templar dan Gerbang Asura mulai merampas 12 patung kristal naga Dewa Purba yang tersisa. Tidak lama setelah kelompok Chen Tianqi menyerbu ke aula, klan Bismen dari benua 10 arah juga tiba, bergabung dalam keributan tanpa ragu-ragu. Memanfaatkan kesempatan di tengah kekacauan, Huang Xiaolong dengan hati-hati mengarahkan Gunung Sumi yang saleh menuju pintu keluar, meninggalkan Istana Dewa Naga, terbang hingga ke pintu masuk makam naga. Namun, Huang Xiaolong tidak langsung pergi. Esensi naga sejati ini adalah hal yang baik, tentu saja dia tidak bisa menyia-nyiakannya. Dia mengaktifkan Tousan Demon Engulfing Destruction Arai di dalam Tousan Beast Cauldron, menyedot semua esensi naga sejati di udara ke dalam Linglong Treasure Pagoda. Ruang di dalam Linglong Treasure Pagoda tidak terbatas, oleh karena itu Huang Xiaolong menempatkan esensi naga sejati ini di tempat yang berbeda dari awan aura naga yang dia hisap sebelumnya. Setelah beberapa saat, Huang Xiaolong merasa sudah cukup, lalu berhenti, menyimpan pagoda harta karun Linglong dan keluar dari makam naga. Saat keluar, dia muncul di alun-alun yang sama dengan prasasti batu. Huang Xiaolong diam-diam merasa lega saat melihat 12 mayat naga Dewa Purba yang disegel di dalam patung kristal di kuil Sumi, luapan kegembiraan menyelimutinya. Perjalanan ke hutan asal ini adalah panen terbesar dalam hidupnya. Terutama mendapatkan harta karun terbesar klan naga, Mutiara Naga. Dalam sekejap, Huang Xiaolong menghilang dari alun-alun kota naga, memanggil Zhao Su, hantu raksasa Feng Yang, Duan Ren, dan yang lainnya menggunakan jimat transmisi. Dia menemukan kristal darah naga, pil naga ilahi, mayat naga ilahi purba-purba, dan mutiara naga. Sudah waktunya untuk pergi. Dia tahu akan ada lebih banyak harta di sekitar kota naga, tetapi Huang Xiaolong merasa puas. Beberapa saat kemudian, Zhao Su dan Feng yang berkumpul kembali dengan Huang Xiaolong. Ketika melihat wajah gembira mereka, Huang Xiaolong menduga bahwa keduanya juga menemukan beberapa hal baik. Namun, kelompok Duan Ren masih belum menunjukkan diri mereka setelah waktu yang lama. Huang Xiaolong mengerutkan kening, mereka mungkin telah menghadapi masalah, jika tidak, mereka tidak akan mengabaikan pesannya begitu saja.
Kemungkinan besar, ada sesuatu yang terjadi di pihak Duan Ren. Zhao Su adalah orang pertama yang mengatakannya. Huang Xiaolong mengangguk. Kemudian, jimat transmisi di telapak tangan Huang Xiaolong bergetar, indera spiritualnya menyapu jimat itu, menerima panggilan bantuan dari pihak Duan Ren. Mereka dalam masalah, ayo pergi. Huang Xiaolong mendesak. Huang Xiaolong terbang di depan, memimpin Zhao Su dan Feng Yang ke lokasi Duan Ren. Huang Xiaolong terbang dengan kecepatan tercepatnya, dan segera, mereka bertiga merasakan fluktuasi kuat di depan. Jelas, ada ahli alam Sein yang bertarung. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, Huang Xiaolong, Zhao Su, dan Feng Yang meningkatkan kecepatan mereka. Beberapa saat kemudian, Huang Xiaolong melihat Duan Ren bertarung dengan seorang pria paruh baya mengenakan jubah naga. Naga pada jubah pria paruh baya itu adalah naga hijau, aura kuat mengalir darinya, mengalahkan Duan Ren. Dalam pertarungan mereka, Duan Ren jatuh dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Huang Xiaolong tahu bahwa pihak lain tidak terburu-buru untuk membunuh Duan Ren, atau dia tidak akan bertahan selama ini. Huang Xiaolong tercengang, siapakah pria paruh baya ini? Matanya mengamati sekelilingnya, menyadari bahwa di kejauhan ada 5 orang yang mengepung 2 guru suci terhormat dari Institut Duan Ren. Kelima orang itu mengejutkan Huang Xiaolong, karena dia mengenali mereka. Mereka adalah murid-murid kota naga salju yang memasuki kota hantu. Pada saat itu, kota naga salju, kota pedang kekaisaran, dan kota hantu hijau semuanya mengirim murid untuk menjelajahi gua kultivasi Raja Hantu. Benar saja, di antara 5 orang yang mengelilingi 2 ahli Sein Institut Duan Ren adalah Li Qiuping dan Wang Lin dari kota naga salju. Melihat mereka berdua, sebuah pikiran terlintas di benak Huang Xiaolong, Kastelan Kota Naga Salju, Naga Perak Aogu. Salah satu dari 10 ahli teratas di Bedlam Lands. Pergilah selamatkan Duan Ren. Huang Xiaolong berkata pada Zhao Su. Baik, Tuan Muda. Zhao Su menanggapi perintah Huang Xiaolong, lalu menghilang dalam sekejap, dan bergerak menyerang naga perak Aogu. Huang Xiaolong sendiri tidak membuang waktu, menyerang Li Qiuping dan Wang Lin bersama dengan Feng Yang. Naga perak Aogu mulai merasa bosan bermain dengan Duan Ren dan hendak membunuhnya ketika sebuah energi kuat datang menerjangnya. Karena khawatir, Aogu melancarkan serangan ke belakang tanpa ragu-ragu. Dalam tabrakan itu, ia terdorong mundur beberapa meter. Hampir pada saat yang sama, Li Qiuping dan Wang Lin juga dipaksa mundur oleh Huang Xiaolong dan Feng Yang. Naga perak Aogu tampak berwibawa, bertanya kepada Zhao Su, siapakah kamu? Dari serangan tadi, orang ini menyainginya dalam hal kekuatan. Li Qiuping mundur ke sisi naga perak Aogu, dan berkata dengan hormat, Tuan, anak itu adalah Huang Xiaolong. Huang Xiaolong. Naga perak Aogu mengikuti arah pandangan Li Qiuping, melirik Huang Xiaolong. Dia tercengang, insiden di kota matahari terbit tentang Huang Xiaolong yang membunuh tetua Dewa Templar Yao Fei adalah topik hangat, bahkan naga perak Aogu pasti pernah mendengarnya.